Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 1 ayat 6-8, ayat 19-28. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan harian saya pada tanggal 13 Desember 2020 ini berjudul Jesus is the best. Yesus adalah yang paling baik. Saudara-saudara, pilkada telah berakhir. Hampir semua calon kepala daerah itu baik. Kalau Anda adalah pemilih cerdas, mestinya tidak memilih yang baik, melainkan yang paling baik. Siapakah yang paling baik itu? Adalah mereka yang jejak masa lampaunya selalu mengusahakan kepentingan warga semua. Semua warganya, apapun agamanya, partai politiknya, status sosialnya, dan lain-lainnya. Di samping itu mereka mempunyai visi dan misi yang berguna untuk semua warga. Sedangkan calon yang sekedar baik adalah mereka yang berlawanan, memikirkan kepentingan sendiri atau kelompoknya, dan suka beri janji-janji tetapi palsu, dan jejaknya sejak masa lampaunya juga tidak begitu memperhitungkan kesejahteraan warganya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, bacaan Injil hari ini menampilkan 3 tokoh besar dalam agama Yahudi, yaitu Elia, Yohanes, dan Yesus. Ketika Yesus masih hidup di Nazaret, riwayat awalnya, makin hari muridnya makin bertambah. Tetapi setelah Yesus wafat, jumlah anggota kelompok itu makin menyusut. Lalu murid-murid yang ada mencoba sebisa mungkin menghimpun kembali dan merekrut murid baru. Kisah Yesus awalnya belum tertulis, masih lisan, dimulai dari wafat, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Pada kenyataannya, kisah Yesus ini tidak pernah menjadi surut dan makin berkembang. Dibandingkan dengan kedua tokoh lain, Elia dan Yohanes, Yesus ini paling spektakuler. Mujizat-mujizatnya paling banyak dan berbobot. Karismanya paling mencorong. Dan kalau direnungkan lebih dalam, ternyata Yesus inilah yang memikirkan kesejahteraan semua manusia di seluruh dunia. Semua manusia di alam raya kita ini. Pasti Yesus tidak memikirkan enaknya sendiri. Tidak hanya memikirkan kesejahteraan murid-muridnya, orang-orang Yahudi saja, tetapi kesejahteraan manusia seluruh dunia. Sejak dari dalam kandungan sampai masuk dalam kehidupan kekal. Itulah yang dipikirkan Yesus termasuk kita-kita ini. Satu hal yang paling besar yang menjadi resep utama memelihara kehidupan bersama dalam planet ini adalah kasih. Hukum kasih itulah yang membungkus manusia dalam alam raya semesta ini agar hidup lestari. Kondisi sekarang ini, nama Yesus di daratan Eropa sudah makin jarang diucapkan. Peristiwa Natal menjadi sekedar peristiwa sosial atau nasional, bukan peristiwa iman lagi. Sedangkan di Indonesia, para murid Kristus kerap mengalami penganiayaan baik secara fisik, gereja-gereja dibakar, diintimidasi, dimusuhi, bahkan diadili sebagai kafir. Pada kesempatan inilah kita ditantang, maukah kita kembali ke semangat asli gereja perdana bahwa Jesus is the best. Yesus adalah yang paling baik. Yesus inilah yang paling baik di antara para nabi, Yohanes Pemandi, apalagi dibandingkan dengan para calon kepala daerah. Yesus pasti jauh ke depan. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama hari ini dari Yesaya 61 ayat 1-2a, 10-11 memberi ramalan yang
konkret sekali mengenai karya-karya Mesias itu, maka pastilah murid-muridnya juga inilah, Yesus inilah Sang Mesias itu. Saudari-saudara, masihkah Anda yakin bahwa Yesus is the best dan kedatangannya kembali kita nantikan untuk menyempurnakan alam ciptaan Tuhan ini? Jika demikian, maka tempatkan Yesus kurang-kurangnya sebagai penasihat utama dalam segala hal, terutama dalam pengambilan keputusan. Suatu ketika ada pasangan suami istri datang pada saya dan hampir sepakat mau cerai. Lalu saya tanya, apakah kalian sudah berdoa dan bertanya kepada Yesus? Belum, jawab mereka. Pesan saya, ya sudah sana, berdoa dulu dan meminta jalan terang dari Yesus, karena Dia adalah Sang Terang dunia. Dan Dia ada di tengah-tengah kita. Jarak antara kita dan Dia hanya sejauh doa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus,